Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini, salam jumpa dengan kami dalam program live streaming seri pengajaran firman Tuhan. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, keadaan baik-baik, sehat-sehat, karena kami percaya Tuhan menjamin kita semua. Tuhan sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, jiwa kita, tubuh kita, janjinya terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya jaminan janji ini tergenapi di setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, dan komunitas kita dimanapun kita berada. Kalau toh pun dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu keadaan yang kurang sehat, saya percaya ketika firman disampaikan maka kesembuhan terjadi. Kalau Bapak dan Ibu dalam keadaan tubuh yang lemah, ketika firman disampaikan kekuatan dipulihkan. Karena surat Roma pasal yang pertama 16 katakan bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu dalam persoalan, saya percaya ketika firman disampaikan, maka jalan keluar akan kita peroleh. Ketika firman disampaikan, yang duka cita bisa dirubah menjadi sukacita dan hidup di dalam ketenangan, ketentraman. Ketika firman disampaikan, maka keterikatan kita, kebingungan kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Hati yang bimbang akan dikuatkan kembali. Dan saya percaya hari ini kita sudah siap untuk mengikuti seri pengajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebab itu kami sampaikan shalom, salam sejahtera, salam hangat dari Base Camp Yayasan Immanuel Terjani, Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kemarin kita pada tanggal 1 November kemarin kita belajar dengan tema adalah mencapai iman yang sempurna. Dan hari ini kita tetap lanjutkan karena kita baru sampai pada bagian bagaimana tahapan pertumbuhan iman. Dan baru satu poin itu B1 iman lahir. Dan hari ini kita akan sambung yaitu B2 yaitu iman hidup, lahir dan hidup. Baik, sebagai ayat pembuka kita, sebagai ayat pokok di dalam judul tema pada sore hari ini, kita tetap akan baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari, saya percaya Bapak Ibu juga sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing, dan kita akan baca tema ayat pokok kita dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Inilah perlombaan iman namanya. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tolong garis bawahi kata kesempurnaan. Satu proses iman dari waktu ke waktu sehingga mencapai puncaknya adalah target destiny kita. Kita memiliki iman yang sempurna. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian dua ayat pembacaan daripada ayat pokok kita dengan tema mencapai iman yang sempurna. Seperti pada waktu yang lalu kita sudah tahu bahwa ya iman itu yang sempurna adalah salah satu target yang harus dicapai dan dipenuhi oleh setiap orang percaya untuk menikmati dan memahami, mengalami berkat dan janji Tuhan. Kemudian juga kita tahu bahwa orang dibenarkan karena beriman kepada Kristus bukan kepada yang lain. Kemudian dia bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dan hidup oleh iman karena orang percaya itu hidup karena percayanya. Kemudian ada satu pertanyaan Tuhan Yesus yang menunjukkan betapa akan terjadi krisis iman pada akhir zaman. Dan itu ditulis dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Dan kita tahu bahwa kita bukan orang yang nanti akan mundur, akan mengalami krisis ini, tapi kita mengenapi bahwa walaupun situasi menekan kita, situasi yang tidak baik yang kita alami, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita bukan orang yang gugur dari iman dan bukan kita orang yang mundur. Kemudian kita tahu bahwa iman adalah sesuatu yang bersifat fluktuatif, bisa naik turun dan dia bisa ditambah dan dikurangi dan dia juga rechargeable, yaitu dapat berkurang dan bertambah serta dapat diisi kembali. Itu demikian ya, sedikit pendahulu pembuka daripada iman yang akan kita pelajari
untuk mencapai iman yang sempurna. Kemudian tahap yang berikut adalah tahapan pertumbuhan iman. Di sini saya catat ada 5 tahapan pertumbuhan iman, yaitu yang pertama iman lahir, yang kedua iman hidup, ketiga iman bertumbuh atau bertambah besar, keempat iman besar dan kuat, dan yang kelima iman sempurna, artinya iman yang digenapi oleh Tuhan. Dan kita bisa menikmati berkat iman itu dan kuasa dari iman itu. Dan pada tanggal 1 November kemarin, 2 minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai iman lahir. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat pelajaran atau materi pelajaran tanggal 1 November kemarin. Dan hari ini kita akan lanjut tahapan iman yang kedua adalah iman hidup. Ya, tentunya setiap anak yang baru lahir, saudara, dalam keadaan yang normal, keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, ya, dalam semua ukuran, semua dia kriterianya dia anak yang sehat. Tapi harus kita lihat lahir sehat, tapi perlu pemeliharaan, perlu harus dirawat, perlu dijaga, perlu dingemong supaya dia bisa hidup dan hidup sesuai dengan target yang kita tentunya inginkan. Demikian juga Tuhan melahirkan iman kita. Yang kemarin panjang lebar kita sudah tahu ada beberapa hal, ya, proses yang terjadi baik waktu itu orang mendengar firman Kristus atau firman yang diurapi, maupun juga Tuhan sendiri menyatakan, ya, pribadinya kepada mereka lewat teofani dan juga lewat mimpi dan lewat penglihatan. Dan di situ orang bagaimana bisa bertumbuh imannya dalam setiap hati mereka dan mulai mereka mempercayai Tuhan dan hidup dalam imannya dan melakukan kehendak Tuhan. Pada bagian tahapan yang kedua iman hidup adalah iman yang menyelamatkan, bukan sekadar mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga ada bagian kewajiban yang harus kita kerjakan adalah juga mendorong ketaatan kita kepada Dia sebagai Tuhan. Dan kita juga bisa lihat di dalam perikop surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14, dari lembaga Alkitab mencatat, ialah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya akan mati. Berarti iman hidup adalah iman yang harus, ya, bergerak, iman yang harus aktif, iman yang harus betul-betul dikerjakan. Sebab itu Filipi juga berkata bahwa kerjakanlah imanmu dengan takut dan gentar. Sesudah menerima keselamatan dari iman kita, maka iman itu harus kita kerjakan. Kita akan masuk pada bagian berikut adalah bagaimana dalam poin yang kedua iman hidup ini, itu iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan itu seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Ya, kalau satu tidak ada, maka satu akhirnya gagal. Ada yang kasih istilah bahwa kalau iman tanpa ketaatan seperti makanan tanpa garam. Ada juga istilah lain bahwa ketaatan tanpa iman seperti mesin tanpa bahan bakar. Jadi akhirnya semua tidak berhasil, semua hambar, dan kita lihat tidak ada lagi bisa, ya, bergerak untuk bisa menggerakkan kuasa dan juga berkat Tuhan. Sebab itu di sini sudah bisa perhatikan bahwa iman itu untuk hidup, maka dia harus bersama-sama dengan ketaatan atas iman itu. Dan kita tahu bahwa iman atau percaya dalam bahasa Yunani disebut pisteo. Itu artinya keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Dan Ia mampu dan bersedia menuntun kita hingga keselamatan kekal dengan sikap bahwa penundukan diri kita kepada kebenaran secara absolut, tentunya kebenaran-kebenaran Kristus, dan kebenaran itu harus menguasai orang yang percaya tersebut. Itulah yang disebut dengan iman atau percaya yang dalam bahasa Yunani disebut pisteo. Kemudian sudah lihat di sini, ketaatan adalah aspek
yang penting dari iman, jelas. Sebab iman tanpa ketaatan itu bukan iman, itu hanya pengakuan. Pengakuan percayanya. Mari kita bisa lihat bahwa kita percaya karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Kemudian kita masuk kepada perlombaan yang disebut dengan perlombaan iman. Untuk bagaimana membawa iman kita. Ya, dari satu tempat, from faith to faith. Berjalan dari iman, ya, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, dan hidup kepada iman, dan sampai iman itu mencapai iman yang sempurna. Sebab itu saudara, yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Dan kita tahu ada 2 ayat yang tentunya satu mata uang. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan semua pasti tahu ayat ini kan terkenal setiap kali pada acara perayaan Natal. Pasti narasi ayat ini akan dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu kita lihat kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa Greka, kata percaya itu menyangkup luas sekali. Dia luas sekali. Selain kita percaya dengan keyakinan yang teguh bahwa dia juru selamat kita yang akan sanggup akan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Tapi sikap daripada percaya kita adalah harus ada penundukan diri kepada kebenaran dari iman itu. Dan kebenaran juga itu harus menguasai seluruh aspek hidup kita. Itulah bagian dari percaya. Bukan sekedar percaya saudara. Dalam bentuk pengakuan atau sebut dengan faith confession. Tapi percaya itu harus dibuktikan dengan tindakan, dengan sikap yang apa yang kita percayai. Yang disebut dengan ketaatan. Sekali lagi, iman dan ketaatan adalah satu mata uang. Memiliki 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia akan berjalan bekerja bersama-sama sampai iman itu mencapai kesempurnaan. Di sini kata ketaatan itu dalam bahasa Yunani disebut peito. Itu artinya keyakinan yang kokoh kepada Yesus Kristus dengan sikap mendengarkan. Nah, perhatikan sikap mendengarkan, kemudian mematuhi dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Atau saya simpulkan adalah percaya dan taat. Percaya dan taat. Perhatikan ini tidak bisa dilepaskan. Percaya dan taat adalah 2 bagian yang satu unity yang tidak bisa dipisahkan. Saya ibaratkan seperti satu mata uang yang memiliki 2 sisi yang harus bersama-sama, selalu hadir bersama-sama, selalu berjalan bersama-sama. Sehingga iman itu menjadi iman yang hidup dan berkuasa. Lanjut, percaya pada Kristus yang kita sudah baca tadi dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Atas pertolongan Tuhan hari ini kita akan belajar secara rinci bahwa iman bekerja sama dengan ketaatan itu supaya kita bisa mengerti. Dan taat pada hukum Kristus atau the law of Christ. Ya, percaya, saya ulangi lagi, percaya kepada Kristus. Oke, itulah pintu masuk atau garis start untuk kita mulai bertanding dalam perlombaan iman. Atau kita diberi kelayakan masuk dalam pertandingan iman yang benar lewat Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan mulai masuk dalam perlombaan itu. Yang dibutuhkan adalah ketaatan, role of the game di dalam pertandingan itu. Atau ikut aturan pertandingan. Atau di sini dikatakan taat kepada hukum Kristus. Atau the law of Christ. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Tadi kita sudah baca 16. Tapi ini bagian dari percaya dan kemudian pasangannya adalah ketaatan. Jadi Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 itu punya pasangan yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain adalah dengan Yohanes pasal 3
ayat yang ke-36. Demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Nah, saudara lihat di sini. Kalau Yohanes pasal 3 ayat 16, dia hanya menyebutkan kata percaya. Tapi kandungan kata percaya dimaksudkan itu sudah masuk dengan sebut dengan ketaatan. Tapi lebih sempurna, lebih komplit itu Yohanes 3 ayat 16 itu dijelaskan kembali oleh Yohanes 3 ayat yang ke-36. Saya baca ulang, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Taat ini sudah menyangkut perbuatan. Taat ini sudah menyangkut daripada sikap. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berarti iman harus disertai dengan perbuatan, atau iman itu harus bekerja sama dengan ketaatan daripada iman itu sendiri. Baik, kita akan lihat juga ayat pendukung yang lain di dalam 1 Korintus pasal ke-9 ayat 21. Jadi kita lihat kita taat kepada hukum Kristus. Orang-orang perjanjian baru itu taat kepada hukum Kristus dan bukan kepada hukum Taurat. Ya. Nah, sebab itu sudah perhatikan ya. Kita taat beriman kepada Kristus dan kemudian ketaatan kita kepada hukum Kristus dan bukan hukum Taurat. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Perlu garis bawahi, hukum Kristus. Hukum Kristus itu sudah mengambil alih semua hukum-hukum pendahulu, baik hukum Taurat yang sudah terbit ya sebelumnya maupun juga hukum Allah yang lain, itu sudah diambil total oleh hukum Kristus. Semua sudah termasuk di dalamnya supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi saudara, kita jangan balik lagi kepada hukum yang lama. Itu perjanjian lama hukum Taurat. Karena ada beberapa golongan tertentu mengajak kita untuk kembali ke hukum yang lama, hukum Taurat. Padahal kita tahu hukum yang baru itu sudah menyempurnakan hukum yang lama. Hukum Kristus sempurna. Hukum Taurat masih banyak kekurangannya. Hukum Taurat lebih berbicara secara lahiriah. Tapi hukum Kristus sudah bicara sampai ke tingkat rohania. Manusia rohania, bukan manusia jasmania atau manusia lahiriah. Tolong perhatikan, jadi kualitas hukumnya jauh lebih tinggi. Dan kita kembali. Jadi saya ulangi lagi bahwa iman dan ketaatan, kita percaya kepada Kristus dan kemudian taat kepada hukum Kristus. Ya, jadi taat kepada hukum Kristus, the law of Christ, bukan lagi pada hukum Taurat. Tolong perhatikan supaya kita jangan rancu, tumpang tindih. Banyak orang Kristen tumpang tindih. Padahal hukum Kristus sudah jauh sempurna daripada hukum Taurat. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat lagi hukum Kristus itu dicatat di 2 ayat di sini. Tadi kita sudah baca 1 Korintus 9 ayat 21 dan ayat yang sejajar Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sedikit mengenai perbedaan antara hukum Taurat dan hukum Kristus. Kalau hukum Taurat dikatakan jangan berzina, kategori orang berzina adalah mereka sudah kontak fisik atau bersetubuh. Tapi kalau hukum Kristus berkata, kalau kita melihat ya seseorang kemudian tergerak birahi kita atau berfantasi seksual, maka kita sudah dikategori berzina di dalam hati kita. Belum melakukan, tapi kalau hukum Taurat sudah lakukan baru bisa dikategori dihukum bahwa orang berdua ini sudah melakukan perzinahan. Kemudian yang kedua, hukum Taurat berbicara jangan membunuh. Hukum Kristus juga mengajar jangan membunuh.
Tapi dia jauh lebih tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena kalau hukum Taurat membunuh, itu artinya sudah ada yang jatuh korban. Sudah ada yang mati. Tapi kalau hukum Kristus, apabila engkau membenci saudaramu, maka engkau adalah pembunuh manusia. Belum membunuh, tapi baru membenci saja. Maka kita sudah, Tuhan menganggap kita, posisi kita sebagai pembunuh manusia. Itu beda saudara. Kalau hukum Taurat, jangan membunuh, itu hanya terjadi di antara internal orang Israel. Orang di luar Israel bisa dibunuh. Sebab itu kalau ketika Israel menaklukkan daerah-daerah, bangsa-bangsa yang dia lalui dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, banyak sekali terjadi peperangan dan Tuhan menginstruksikan kepada mereka, bunuh semua. Kan bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi artinya saudara, mari kita sama-sama hari ini menyimak baik-baik. Hukum Taurat ada, dilarang membunuh, jangan membunuh. Itu pada hukum yang ke-6. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya umurmu diperpanjang di tanah di mana Tuhan berikan kepada engkau. Yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Itu sudah ada hukumnya. Tapi kenapa orang Israel di zaman Taurat, di bawah pimpinan Musa, banyak sekali membunuh bangsa-bangsa ketika melewati dalam pengembaraan mereka sampai ke tanah Kanaan? Karena hukum Taurat hanya berlaku hanya bagi orang Israel. Di luar Israel tidak berlaku, bisa saja dibunuh semau-maunya. Jangan makan riba. Itu bisa tidak boleh terjadi pada orang Israel. Tapi kalau di luar orang Israel, bisa saja makan riba. Nah, sebab itu ini sekadar sedikit perbedaan antara hukum Kristus dan hukum Taurat. Saya ulangi lagi, percaya kepada Kristus dan taat pada hukum Kristus, bukan lagi kepada hukum Taurat. Mari kita akan baca penjelasan ayat dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai 28. Saudara perhatikan, kita akan baca ada 2 surat Paulus kepada orang-orang di Roma dan juga kepada jemaat di Galatia, nanti kita sambung. Jadi demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Ini perbuatan apa? Perbuatan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat bicara siapa yang berbuat, siapa yang melakukannya. Kemudian ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Perhatikan lagi. Jadi kalau betapa kita mundur, kalau kita sudah ada hukum yang mulia, hukum yang sempurna, hukum Kristus, tapi kita mundur lagi melakukan hukum Taurat. Padahal kualitas hukum Kristus jauh di atas kualitas hukum Taurat. Dan saya dapat katakan bahwa hukum Kristus adalah hukum yang sempurna. Surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat kalau satu saja gagal, maka semua gugur. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang Galatia yang pada saat itu segelintir orang masih tetap bersih-bersih, teguh memegang hukum Taurat, padahal mereka sudah percaya kepada Yesus. Dan Paulus menegaskan kepada mereka lewat surat Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan loh. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi sesudah kita beriman, maka kita harus taat melakukan hukum Kristus. Hukum Kristus. The law of Christ. Tolong perhatikan, kita lanjut pelajaran kita. Dia katakan sini iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu merupakan penyempurnaan daripada iman itu. Supaya iman betul-betul teguh. Supaya orang bisa melihat iman itu merupakan meterai. Iman itu merupakan kesaksian kita kepada orang lain. Ketika kita percaya, apa bukti percaya?
Kalau percaya dalam hati kan kita nggak bisa lihat bahwa orang itu percaya. Tapi kalau dia percaya dan melakukan berarti sungguh dia percaya. Sebab itu di sini sudah lihat yang meneguhkan iman kita adalah perbuatan dari iman itu. Bukan perbuatan hukum Taurat. Perbuatan dari iman itu atau dikategorikan ketaatan dari iman itu. Maka kita harus buktikan dengan perbuatan. Dan contohnya Bapak Abraham. Dia diberi predikat Bapak orang beriman. Sebelum itu dia panggil keluar dari tanah kelahirannya Ur Kasdim. Ya, dia masih nama Abraham, kemudian Tuhan mengupgrade namanya di Abraham, artinya Bapa segala bangsa. Dia membuktikan imannya disertai dengan apa? Ketaatannya. Dia percaya, tapi Tuhan bilang apa bukti kau percaya? Kau harus lakukan dan berapa tantangan seperti itu dibuktikan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dan kita bisa lihat kembali dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17 sampai 26. Kita akan baca ayat ini karena pelajaran yang perlu ada persoalan di sini masih beda simpang siur pengertian kita. Yang kita beriman kepada Kristus bukan perbuatan apa? Kita selamat bukan karena kita melakukan Taurat. Tapi sudah kita beriman kepada Kristus, kita sudah dibenarkan, posisi kita ada sudah di dalam rencana Allah, rencana keselamatannya untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memelihara supaya iman kita tetap hidup, yang sudah lahir dalam hidup kita itu harus melakukan hukum Kristus. Kalau saudara tidak melakukan hukum Kristus, imanmu itu menjadi iman yang mati. Tadinya saudara terima iman yang hidup. Tapi karena tidak dipelihara, tidak melakukan hukum Kristus, tidak taat kepada hukum Kristus, maka iman itu bisa menjadi iman yang mati. Dan iman yang mati itu tidak bisa akan menyelamatkan saudara dan saya. Demikian bunyinya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Jadi iman, percaya, disertai perbuatan adalah ketaatan dari apa yang kita percayai. Kita selamat karena iman. Tapi iman itu terus akan disempurnakan dari waktu ke waktu. Karena ketaatan perbuatan kita atas iman yang kita percayai. Tolong dengar baik. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mate 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dipisahkan. Tadi saya sudah ngomong, saya sudah bilang bahwa iman itu seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mereka harus berjalan bersama-sama, saling menggenapi satu dengan yang lain. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lanjut ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan juga percaya saudara. Bahkan percaya gemetar. Kan dia tahu siapa Yesus. Dia pernah tinggal. Berapa lama saya gak tahu di sorga bersama-sama dengan Yesus. Karena Lucifer itu pemimpin pujian di sorga. Di takhta Bapa untuk memimpin penyembahan di sorga. Sekarang sudah diganti oleh serafim. 4 serafim yang memimpin puji-pujian penyembahan di sorga. Dulu Lucifer. Maka Yeskel mencatat dalam seluruh tubuhnya itu ada alat-alat musik yang dipakai terus untuk pemujian, untuk penyembahan, ya, pengagungan Bapa di sorga. Tapi dia karena dia angkuh, dia sombong, dia mau ngambil posisi seperti itu, hanya dia dicampakkan ke bumi dan dia tahu persis siapakah Allah itu. Dia kenal sekali kan dia pernah tinggal bersama-sama di sana. Sebab itu dia gemetar. Ketika Yesus sering sebut, siapa kau? Dia gemetar. Ketika ada seorang yang dirasuk setan, digerasa ke darah. Di legion setan, satu legion tuh 6.000 pasukan. Bayangin saudara. Sampai rantai besi aja diputus-putus gitu kayak tari rapia. Tapi waktu ketika Yesus datang, dia gemetar, dikatakan Yesus anak Allah. Dikatakan Yesus anak Allah. Jangan apa-apakan saya. Haleluya. Setan juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kita lanjut baca ayatnya. Hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ini bukan iman yang kosong. Terjemahan aslinya itu iman yang mati. Ya, iman yang mati bukan kosong. Kalau tadi di atas memang dia tulis iman mati. Tapi cuma satu di sini tulis iman kosong. Nanti di bawah lagi iman yang mati. But do you want to know? A foolish man, the faith without
works is dead. Ya, iman tanpa perbuatan mati, bukan kosong saudara. Ayat 21 lanjut. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Waktu Tuhan ngomong, sudah perhatikan. Jangan pisahkan iman dan ketaatan. Waktu Tuhan ngomong, Abraham, besok bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan dia sebagai korban. Pagi-pagi benar Abraham sudah melaksanakan itu saudara. Dia tidak keberatan hati. Ya, dia tidak mencak-mencak. Dia tidak protes sama Tuhan. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia langsung melakukan ini saudara. Dan Alkitab mencatat Abraham rela. Dia rela. Kemudian dia bawa Ishak dengan 2 bujang. Sampai di sana. Dan sudah singkat cerita saudara. Ketika saatnya Abraham angkat pisau. Ingin membunuh Ishak. Kemudian Tuhan bilang, Abraham jangan. Lihat di sampingmu ada domba. Seekor domba yang tanduknya ya, nyangkut di belukar itu. Ambil itu sebagai korban persembahan. Karena aku sudah tahu hatimu. Abraham buktikan. Waktu Tuhan bilang, Abraham persembahkan anakmu. Kalau Abraham tidak melakukan, dia tidak taat melakukan, ini taat melakukan. Jadi perbuatan saudara lihat di sini. Perbuatan dari percayanya Abraham kepada Tuhan ketika Tuhan menginstruksikan, menyuruh dia mempersembahkan Ishak walaupun memang berat. Tapi bagaimana iman itu menjadi iman yang sempurna, iman yang hidup. Karena Abraham langsung melakukan. Dia taat, dia berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka disitulah meterai kebenaran itu membuat iman Abraham menjadi iman yang hidup. Iman yang berkuasa. Tolong perhatikan. Waktu dia terima dalam hati, dia harus membuktikan bahwa iman dia itu iman yang hidup. Itu dengan apa? Dengan melakukan apa yang dia imani. Apa yang menjadi percayanya dia kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh untuk mengorbankan ya anaknya. Lanjut. Kita baca Roma pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ini persoalan sunat lagi saudara. Ya. Kalau tadi persembahan Ishak. Kalau ini sunat. Waktu Abraham usia 99 tahun. Ada utusan yang datang, Abraham tahun depan engkau punya anak. Abraham ketawa, Sarah yang dengar ketawa. Kan semua satu nenek satu kakek. Abraham sudah mati pucuk. Sarah juga kandungan sudah tertutup. Bagaimana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian waktu Tuhan ngomong, utusan Tuhan ngomong kepada Abraham. Sesudah Tuhan, malaikat Tuhan bilang, jangan ketawa Abraham. Sarah jangan ketawa. Kemudian apa bukti? Bahwa engkau percaya. Tahun depan engkau akan punya anak. Kalau engkau percaya buktinya. Engkau harus melakukan. Ya, harus berbuat. Sunat. Semua orang laki-laki mulai dari engkau. Sampai semua orang yang tinggal dalam rumahmu. Baik dia budak balian siapapun juga. Atau yang baru lahir umur 8 hari. Harus disunat. Dan apa buktinya saudara? Abraham percaya bahwa tahun depan dia punya anak. Dia sunat. Dan sunat itu merupakan meterai terhadap imannya. Maka percaya Abraham. Iman Abraham itu menjadi iman yang hidup. Karena iman disertai dengan perbuatan daripada iman itu sendiri. Bagian C dikatakan ketaatan harus dijalankan walaupun banyak hal tidak diketahui saudara. Karena definisi iman di Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah dilihat bukan iman. Jadi iman itu artinya sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui, itulah iman. Dan di sini banyak tokoh-tokoh iman, saudara bisa lihat di sini di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5, tapi saya senang Ibrani pasal 11 ayat 8 dulu. Kita angkat dulu mengenai tokoh Abraham, bagaimana percayanya Abraham, iman Abraham yang dilengkapi disertai dengan ketaatan. Surat Ibrani pasal 8 ini memuat mengenai galeri daripada orang-orang beriman. Karena iman Abraham taat ketika ia
dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemudian nyangkut di Haran, dan kemudian keluar lagi. Berangkat ke negeri yang dia tidak tahu. Nanti sudah tempat itu buat Tuhan bilang di sini tempatmu Abraham. Dan kemudian Abraham membuat misbah di situ pertama di Betel. Dan dikatakan inilah cikal bakal menjadi rumah Tuhan di sini. Baru Abraham tahu inilah tempat yang ditujui. Tapi pertama ketika Tuhan suruh dia keluar, Abraham tidak tahu tempat yang ditujui. Apakah tempat dia punya prospek, banyak airnya, bisa aman, dan seterusnya saudara. Tapi Abraham percaya bahwa ketika Tuhan yang membawa hidupnya ke depan, dia percaya Tuhan tidak merancangkan hal yang celaka atas hidupnya. Tapi pasti damai sejahtera, keamanan, ketentraman yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Demikian Abraham mempercayai Tuhan. Sejauh itu Abraham mempercayai Tuhan. Dan dia melakukan saja dengan taat untuk melakukannya. Dan kita lihat tokoh yang kedua juga. Tokoh yang kedua adalah Nuh, mempersiapkan bahteranya. Dari orang di zaman itu dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika manusia sudah jahat sekali ya kelakuannya, tingkah lakunya, maka Tuhan menyesal menciptakan mereka dan Tuhan punya rencana untuk membasmi semua, memunahkan mereka semua dengan cara Tuhan akan ya libas dengan air bah. Dan Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8, cuma satu orang di zaman itu yang mendapat kasih karunia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh, bukan keluarganya. Hanya Nuh, saudara. Satu-satunya Nuh. Baru kemudian Nuh memenangkan semua orang saat itu. Ya, keluarganya, istrinya, ketiga anak laki-laki, dan ketiga anak mantunya. Jadi mereka 8 orang. Seperti itu. Nah, sesudah Nuh mendapat kasih karunia. Apa tugas Nuh, kewajiban Nuh? Supaya kasih karunia itu betul-betul bisa digenapi dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Nuh ada diberi instruksi, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, ini orang yang saleh ya. Orang yang prestasi rohaninya oke. 13 sudah, 13 dulu. Nah kemudian Tuhan instruksi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kemudian di sini sudah tahu Nuh disuruh buat bahtera 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bata itu harus kau buat petak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan lanjut saja ayat yang ke-22. Nanti Bapak Ibu baca ayat selanjutnya. Lalu Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya, saudara. Waktu Tuhan punya niat akan memusnahkan semua manusia di zaman itu sudah karena jahat lakunya. Hanya satu orang mendapat kasih karunia itu Nuh. Kemudian Tuhan berikan perintah. Nuh buat bahtera dari kayu gofir. Gak tanggung-tanggung saudara. Saya catat ini. Itu panjangnya bahtera 300 hasta. Satu hasta itu panjangnya 45 cm ukuran metrik. Sistem metrik ya. 45 cm. Jadi kalau dikali dengan 300 makanya panjangnya adalah 135 meter. Panjangnya 1,3 kali panjangnya lapangan sepak bola kelas internasional saudara. Kurang lebih bahtera Nuh sepanjang itu. Saudara bisa bayangkan itu. 135 meter panjangnya. Kemudian lebarnya 50 hasta atau kurang lebih 22,5 meter lebarnya. Kemudian tingginya 30 hasta, 13,5 meter tingginya saudara. Jadi panjangnya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter saudara bayangkan. Waktu itu ngangkutnya kayu gofir pakai apa? Belum ada alat berat. Ya kemudian bagaimana cara nebangnya? Saya nggak bisa pahami karena itu masih saman batu saudara. Tapi saya yakin Tuhan akan turun bekerja bersama-sama dengan Nuh. Bala pasukan tentara surgawi. Dan Nuh bawa itu di darat. Ada yang mengilustrasikan ya di darat, bukan di laut. Karena tempat itu bukan tempat laut saudara. Dan ini aneh memang. Dan banyak penyidik Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab katakan bahwa Nuh buat bahtera itu kurang lebih hampir 100 tahun. Dia buat bahtera itu. Saudara bayangkan loh. Dari mulai Tuhan memberikan order untuk buat bahtera. Karena di situ juga keselamatan Nuh dan keluarganya. Atau orang-orang yang mau percaya atas pemberitaan Nuh.
mereka akan diselamatkan lewat bahtera itu. Tapi saudara bisa lihat di sini, ketika Noh mendapat kasih karunia, ketika Tuhan berfirman, Noh mempercayai Tuhan, tapi untuk Noh selamat, Noh harus buat bahtera. Dan ketaatan membuat bahtera itu, saudara bayangkan itu. Kurang lebih hampir 100 tahun. Di zaman sekarang juga membuat kapal yang 135 meter panjangnya itu bukan hal yang sederhana, saudara. Tapi Noh lakukan itu. Noh lakukan itu. Maka disitulah Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Noh selamat ya dengan 7 anggota keluarganya. 8 ya termasuk dengan Noh. Sebab itu saudara lihat. Noh lakukan saja. Walaupun dia tidak tahu. Orang tertawa mungkin pada saat itu. Noh mungkin sudah sinting, sudah gila, Noh kurang waras. Buat kapal di sini, siapa mau ngangkut zaman itu kapal segede gitu. Terus kemudian mau dibawa ke laut. Yang ada laut itu mungkin laut tengah saat itu. Laut tengah bumi. Pakai apa sarananya untuk bisa mengangkut kapal seperti itu. Untuk digiring ke laut itu seperti itu. Pasti ada orang mencemooh Noh. Orang menertawakan Noh, tapi Noh tidak peduli. Karena dia percaya Tuhan yang sudah ya menginstruksikan, menyuruh dia berfirman untuk buat ini. Dan di dalam dia adalah keselamatan bagi pribadi dan keluarganya. Noh lakukan itu walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia lakukan itu. Dan kemudian singkat cerita bahwa kita tahu 40 hari 40 malam hujan turun lebat. Sampai bahtera Noh juga bisa ngambang. 150 hari kemudian baru kandas di Gunung Ararat. Dan itu cerita yang seperti itu saudara. Di sini saya mau mengangkat bahwa ketaatan Abraham percaya dan dia taat melakukan. Noh juga dia percaya kepada Tuhan. Disuruh membuat hal yang sangat berat pun. Gak masuk akal sekalipun. Yang dia tidak ketahui apa yang akan jadi ke depan ini. Apakah bahtera dia bikin bisa jadi. Tapi dia tetap percaya. Dan saya percaya. Dan dia tetap terus taat melakukannya. Sampai bisa mencapai kesempurnaan. Dengan ketaatan ini. Maka iman daripada Noh menjadi iman yang hidup. Iman yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Untuk bisa menyatakan mujizat. Hal-hal yang gagah perkasa. Kita akan lanjut. Dikatakan di sini. Hanya orang yang taat dapat percaya. Dan kemudian baliknya hanya orang yang percaya yang dapat taat. Artinya kata percaya dan taat ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Satu percaya dan taat. Orang yang taat pasti dia percaya. Haleluya. Disitulah kita akan lihat iman daripada kita akan menjadi iman yang hidup. Kemudian di sini tolong perhatikan kan ini terjadi sedikit ketidakcocokan seperti ada dua yang bertentangan. Satu bagaimana surat Paulus dan kemudian juga mengenai surat Yakobus ini. Tapi mari kita akan simak bersama-sama. Di sini saya angkat perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Roma bahwa permulaan daripada surat Roma kepada jemaatnya itu ditulis dalam Roma pasal yang pertama ayat 5 dan akhir surat ini adalah surat Roma pasal yang ke-16 ayat 26. Itu Paulus menegaskan bahwa iman sebagai ketaatan, saudara. Ya, sekali lagi surat Roma awalnya Paulus menulis surat pengembalaan ke jemaat di Roma itu dimulai dengan Roma pasal yang pertama ayat 5, diakhiri dengan Roma 16 ayat 26. Itu di situ Paulus menegaskan bahwa iman harus disertai dengan ketaatan atau iman itu bersama-sama sebagai ketaatan. Kita bisa baca surat Roma pasal yang pertama ayat yang kelima. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Karena Paulus dipanggil untuk memenangkan semua bangsa dan raja-raja. Supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sudah bisa lihat ini. Percaya atau iman disertai dengan apa? Ketaatan. Percaya dan taat. Awal daripada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus sudah bicara. Kasih karunia. Yang tentunya ditindaklanjuti dengan percaya dan taat kepada nama Tuhan. Lanjut Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman
Jadi ketaatan iman artinya iman yang taat. Apa bedanya saudara dengan Yakobus 2:19? Bahwa setan-setan juga percaya. Kalau engkau percaya satu Allah, setan-setan pun juga percaya. Bahkan mereka gemetar, saudara. Apa bedanya di sini, saudara? Sedangkan dia percaya, tapi dia tidak diselamatkan. Setan percaya, tapi setan tidak diselamatkan. Kita percaya dan diselamatkan, saudara. Apa bedanya di sini, saudara? Lihat di sini. Bedanya di sini bahwa setan percaya, tapi tidak disertai dengan ketaatan. Iman atau percayanya setan bukan sebagai ketaatan, tapi sebagai pembangkangan atau pemberontakan. Tapi iman kita sebagai orang-orang pengikut Kristus adalah iman yang harus diaplikasikan sebagai ketaatan akan iman itu. Disebut dengan obedience of faith. Obedience of faith, ketaatan pada iman itu. Sebab itu saudara, perhatikan bahwa tidak ada pertentangan di antara surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat-jemaat yang lain ada di Galatia juga, dan juga surat Yakobus mengenai persoalan iman yang menyelamatkan. Seperti terjadi kontradiktif, tapi sebenarnya tidak. Mari kita bedah lebih lanjut supaya kita bisa melihat. Firman tidak pernah bertentangan. Firman Tuhan, Roh Kudus yang mengilhami mereka, memberikan inspirasi kepada semua penulis kitab ini. Pasti Roh Kudus yang sama, sehingga tidak mungkin akan terjadi pertentangan. Ya, oke, bisa terjadi kontradiktif. Mari kita lihat. Dikatakan bahwa Paulus menekankan iman sebagai sarana untuk seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat. Maka dia tulis dalam Roma 3:22-24. Itu merupakan sarana untuk orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dikatakan di sini yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Ya, ini Paulus bicara mengenai bagaimana pintu masuk untuk memperoleh keselamatan. Tapi kalau Yakobus berbicara mengenai bagaimana iman itu harus ditindaklanjuti sebagai iman dalam ketaatan. Kemudian Yakobus di sini sudah menekankan bahwa iman yang sejati harus aktif, harus hidup dan bergerak, bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, bergerak membawa iman kita kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi tadi saya harap tidak ada perbedaan lagi kontradiktif antara surat Paulus dengan surat Yakobus. Paulus hanya berbicara pintu masuk untuk memperoleh keselamatan, semua diampuni pada masa lalu. Kemudian bagaimana iman itu terus akan dipelihara, berlomba dalam iman, dari iman lahir, iman hidup, iman ditumbuh kembangkan, kemudian iman mencapai iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan. Ya, oke. Di sini kita lihat lagi surat Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa iman itu yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang menggerakkan iman dalam hidup kita adalah kasih. Dan kasih itu pasti kasih Allah, sebut dengan kasih agape. Itu membuat kita akan sanggup dan dengan tulus ikhlas melakukan semua perintah Tuhan. Bukan terpaksa atau iman yang pura-pura, saudara. Kemudian juga membuat kita sanggup mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau iman yang tidak digerakkan oleh kasih, kita akan tidak sanggup melakukan ketaatan atas iman itu. Karena kasih Allah yang ditaruh dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap apa yang ada pada kita. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ya, haleluya. Itulah iman yang disertai, yang dikerjakan oleh kasih di dalam hidup kita. Itu bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Tapi saya senang kita akan baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15.
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, 16. Dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan kasih, perbuatan kasih, maka iman itu juga pada hakikatnya akan mati. Mudah kita mengasihi Tuhan. Tapi bukti daripada kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita taat juga mengasihi sesama kita. Sebab itu sudah lihat, iman yang digerakkan oleh kasih ini, itulah iman yang betul-betul murni. Iman yang berkualitas surgawi yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ya, sehingga saudara bisa bandingkan ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-25 ayat 41 sampai 46. Ini bicara bagaimana aplikasi dari iman ya yang digerakkan oleh kasih Allah, mengasihi Tuhan, dan juga bagaimana bisa mengasihi sesama. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, artinya orang-orang ini binasa, masuk neraka. Apa masalahnya? 42. Apa dosanya? Apa kejahatan pelanggaran mereka? Dikatakan di sini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat yang ke-44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini, apa dosanya? Membunuh, berzina, saksi dusta, mencuri, enggak, saudara. Penyembahan berhala, enggak. Tapi di sini membuktikan bahwa iman itu harus digerakkan oleh kasih Allah. Dan bukti dari iman yang digerakkan oleh kasih Allah, kita bisa mengasihi Tuhan dan juga kita bisa mengasihi sesama. Sebab itu di dalam sini, untuk iman hidup, mari bergerak juga. Mari kita punya action untuk juga bisa melayani sesama. Kepada siapa saja, saudara? Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, kepada siapa saja? Kepada orang-orang yang miskin. Kepada siapa saja? Orang-orang yang terikat, kepada siapa saja orang-orang yang terhilang perlu kita bawa. Itulah iman, aplikasi daripada iman supaya iman kita menjadi hidup. Demikian juga ditulis dalam surat Yakobus yang tadi kita sudah baca. Ketika orang membutuhkan pakaian, ketika dia butuh makan, kita cuma bilang kasihan ya pergi saja. Dan kita tidak memberi apa-apa. Itu adalah iman yang mati. Tapi kalau kita melakukan itu, maka iman kita menjadi iman yang hidup. Dan iman itu juga adalah iman yang menyelamatkan. Saya senang karena Paulus juga menulis kepada orang-orang di Roma dalam surat Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan di sini bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sudah lihat ini perbuatan, ketaatan berarti kan. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ini sudah perbuatan daripada iman itu. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tapi murka dan geram kepada mereka mencari kepentingan sendiri, egois. Yang tidak taat kepada kebenaran, ada tidak taat. Melainkan taat kepada kelaliman. 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup. Yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, artinya semua orang saat itu. 10. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, kepada orang yang beriman dan siap melakukan atas imannya itu. Mengaplikasikan iman itu supaya lewat perbuatan iman, ketaatan itu, maka iman itu menjadi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi percaya kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya dan digerakkan oleh kasih Tuhan. Sehingga kita dikatakan di sini bahwa, saudara perhatikan, ada sedikit perbedaan yang perlu kita tahu hari ini. Jadi iman yang menyelamatkan, iman yang bekerja oleh kasih, itu akan membuat kita tidak egois
untuk diri sendiri, kemudian fanatik dan eksklusif rohani, yaitu kita hanya mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan sorga saja. Cuma lihat yang vertikal kata sorga saja. Tanpa peduli terhadap sesama yang miskin, menderita, tertindas dan terhilang. Padahal itu adalah paket mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama seperti Tuhan yang mengasihi mereka. Tolong perhatikan ini. Kalau iman seperti ini, iman yang pincang saudara. Iman yang bukan digerakkan oleh kasih. Tapi iman yang sudah cuma karena fanatik. Atau iman yang cuma dikatakan karena emosional. Iman yang fanatik. Ada orang tuh beriman secara fanatik. Fanatik adalah antusiasme yang abnormal di dalam membela agama dan kepercayaannya. Walaupun tindakannya menyalahi aturan, bahkan kebenaran, bertabrakan dengan kebenaran. Saya ulangi lagi saudara. Jadi fanatik dengan beriman berbeda saudara. Iman itu harus digerakkan oleh kasih Tuhan. Iman yang mengasihi itu berbeda dengan iman yang kelihatan beriman. Tapi ternyata orang ini adalah orang fanatik. Orang yang buta saudara. Seperti dikatakan di sini, egois, fanatik. Ya, dan hanya eksklusif untuk hal-hal rohani. Padahal kita masih hidup di bumi. Dan Tuhan percayakan bahwa jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Untuk bisa dapat menolong orang-orang lain. Sebab itu saudara perhatikan di sini. Inilah iman yang didasarkan, digerakkan oleh kasih Allah. Tapi jangan menjadi fanatik. Orang yang fanatik adalah orang yang antusiasme, yang abnormal membela agama dan kepercayaannya. Walaupun bertentangan dengan norma-norma hukum dan kebenaran. Itu seperti itu. Jadi anarkis. Bisa juga membunuh. Bisa menganiaya. Bisa mengadakan cemooh. Dan juga mengucapkan kata-kata umpatan dan kutuk. Itu yang terjadi saudara. Itu bukan beriman. Itu bukan orang beriman. Itu orang fanatik. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang fanatik. Tapi kita jadi orang beriman. Digerakkan oleh kasih dan taat melakukannya. Sampai iman kita mencapai tujuannya. Yaitu kesempurnaan. Yang terakhir saudara. Kita sampai pada bagian yang berikut adalah langkah-langkah. Mempertahankan iman tetap hidup. Langkah-langkah di sini. Yang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran. Supaya kita terus punya kerinduan kebenaran. Ya, makan kebenaran. Dan kemudian taat melakukan kebenaran. Maka iman kita menjadi iman yang hidup. Iman yang betul-betul. Iman yang bisa mencapai tujuan daripada Tuhan. Itu Matius 5 ayat 6. Berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Begitu juga kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Itu judulnya roti hidup yang turun dari surga. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita berdoa. Supaya kita diberi hati. Memiliki lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan makan kebenaran sekenyang-kenyangnya. Dan kemudian kita akan melakukan kebenaran itu. Itulah ketaatan atas iman yang kita percayai. Hal yang berikut, langkah-langkah untuk mempertahankan iman tetap hidup. Jadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Atau sering dengar, sudah menjadi darah dan daging. Lifestyle kita bukan sekedar pengetahuan belaka. Bukan dia logos, tapi jadi rema. Pada dari rema itu, kita bisa memberkati banyak orang. Dan iman itu bisa berdampak kepada orang-orang dekat kita. Pada lingkungan di mana kita beraktivitas. Lingkungan di mana kita berjemaat. Iman itu berdampak karena iman itu sudah menjadi darah daging. Atau merupakan gaya hidup daripada kehidupan saudara dan saya. Bagian yang C yang ketiga. Kita harus punya selera selalu makan roti hidup yang turun dari sorga. Dan roti hidup itu bicaralah kebenaran firman Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat yang ke-32 sampai 35. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Orang Israel makan mana dan mereka mati. Tapi Bapa memberikan roti yang turun dari sorga, roti hidup. Itulah Yesus sendiri. Yesus katakan, aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Berulang kali dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 dan ini juga pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Mari kita punya selera yang terus menerus ya di dalam hidup kita untuk sudah punya pola makan yaitu roti hidup yang turun dari surga, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ayat yang ke-33. Karena roti yang berasal dari Allah ya roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi supaya imanmu hidup, engkau harus makan roti yang turun dari surga. Dan roti yang turun dari surga itu adalah firman Allah sendiri, yaitu kebenaran Tuhan, dan itu adalah Yesus sendiri yang roti hidup dari surga. Sehingga engkau memiliki iman yang senantiasa terus dipelihara dan tetap hidup. Ayat yang ke-34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita seperti permohonan murid-murid saat itu. Tuhan berikan kami roti itu. Dan Tuhan bilang, katakan, akulah roti hidup itu. Akulah firman yang sudah menjelma jadi manusia, yang tinggal bersama-sama dengan engkau. Dan firman itu merupakan roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang lapar, mari makan. Siapa yang haus, mari minum. Maka dia akan dipuaskan dan dia bisa akan memperoleh hidup. Atau iman dia akan menjadi iman yang hidup, bukan iman yang stagnan. Dan akhirnya bisa iman yang mati. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-48 sampai 51 dari Yohanes pasal yang ke-6. Dia katakan di sini, akulah roti hidup. Berulang-ulang Tuhan katakan loh. Ayat yang ke-49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ya, 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapakah dia? Yesus, roti hidup. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makan roti ini, punya selera setiap kali. Makan roti hidup dari sorga, itu firman Tuhan. Itu adalah kebenaran. Membuat iman kita menjadi iman yang bukan hanya lahir saja. Tapi iman itu bisa dipertahankan hidup. Dan iman yang hidup itu memungkinkan untuk iman yang bisa bertumbuh menjadi iman yang besar dan iman yang dewasa. Lanjut. Untuk langkah-langkah untuk mempertahankan iman kita tetap hidup. Bagian yang kedua, mari tukar menu makanan kita. Sesuaikan dengan menu makanan yang seperti Yesus. Jadi Yesus punya menu makanan yang khusus, saudara lihat. Bacakan Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ini unik makanannya, saudara. Bagaimana supaya kita punya selera yang sama dengan Yesus? Maka kalau kita punya selera seperti ini, iman kita akan tetap terpelihara hidup terus. Dan punya harapan akan bertumbuh menjadi dewasa dan sempurna. Dan iman inilah yang mampu menggerakkan kuasa Tuhan yang melakukan hal-hal yang besar. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah menu daripada makanan yang Yesus inginkan. Baik itu juga merupakan ya selera makan kita. Melakukan kehendak Dia atau ketaatan melakukan kehendak Dia yang mengutus kita juga sebagai orang utusan untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum Dia datang pada kali yang kedua untuk menolong setiap orang, baik yang miskin rohani, ya miskin ya semua aspek hidup mereka, dan juga mereka yang terhilang untuk dibawa pulang. Dan yang terakhir, ya marilah kesukaan kita ialah firman Tuhan dan kita merenungkan itu
siang dan malam. Dan di sini dicatat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3 itu dengan kata hidup dalam kebahagiaan. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau kebenaran Tuhan, atau firman Tuhan atau perintah Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ayat 3. Ia akan seperti pohon di tanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya tidak gagal panen, tetap terus berbuah. Dan yang tidak layu daunnya, tetap hidup. Artinya apa saja ini perbuatnya berhasil. Berhasil. Ada ayat yang relevansi dengan ayat ini adalah Mazmur 119 itu saudara. Banyak ayatnya di sini. Saya catat ada 6 ayat ya. Mazmur 119 itu ayat 24, ayat 70, 77, 92, 143, 174. Dan saya senang kita baca saja mewakili satu ayat dari ke-6 ayat ini. Sama bahwa juga dia sejajar dengan ayat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ialah kesukaannya, kegemarannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku atau kesukaan, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Artinya di dalam tekanan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, ya, di dalam problema, di dalam beban yang berat, apa saja yang dialami oleh pemazmur di sini, dia katakan, aku telah binasa kalau aku tidak menjadikan Taurat Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, roti hidup itu menjadi kegemaranku. Mari saudara, iman kita tetap terus iman yang hidup. Iman yang punya pertumbuhan, yang siap untuk menjadi iman yang besar, yang kuat. Iman yang sempurna. Iman yang bisa memindahkan gunung. Apapun gunung persoalan masalah, apapun yang engkau hadapi hari ini. Hidupkan imanmu. Sebab itu supaya iman ini tetap hidup. Mari pola-pola kita yang sudah kita belajari dari A sampai E ini. Ada 5 cara. Berdoa sama Tuhan, minta supaya kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadikan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup atau lifestyle kita. Bukan pengetahuan belaka. Punya selera makan roti hidup turun dari surga. Robah menu makan kita. Mari menu makan seperti Yesus. Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dan jadikan kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Apa saja yang dilakukan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Iman yang hidup adalah iman yang memungkinkan untuk mengalahkan dunia. Iman yang hidup, iman yang bisa ya memindahkan gunung-gunung persoalan. Iman yang hidup, iman yang punya kemampuan, mampuni, yang punya kuasa supranatural, bisa menarik kuasa dan berkat Tuhan. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang berikut. Pada poin yang ketiga. Kalau iman sudah lahir, iman harus hidup. Dan kemudian iman hidup itu pasti iman itu akan bertumbuh menjadi iman yang besar pada pertemuan kita minggu yang akan datang. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
menyapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. seturut karya-Mu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. oh, oh, ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu. hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Mereka yang terpanggil, dipilih, dan yang setia, ia akan menang.